Taiwan terus bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari negara tetangganya China. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menggelar latihan perang. Menariknya, tidak hanya militer saja yang melakukan latihan perang, tapi juga warga sipil. Presiden mereka, William Lai Ching-te, juga telah mengonfirmasi akan ada peningkatan anggaran di sektor pertahanan. Jadi, apa saja detail persiapan Taiwan menghadapi kemungkinan invasi China? Dan apakah Beijing memang berniat menyerang negara tetangganya itu? Simak jawabannya dalam video berikut. Sirine meraung keras di Pulau Kinmen, Taiwan pada Jumat 22 Agustus 2025 pagi waktu setempat. Warga yang tengah beraktivitas mendadak berhamburan. Sebagian bersembunyi di bawah meja, sebagian lain berlari ke tempat parkir bawah tanah. Di rumah sakit terdekat, tenaga medis terlihat sibuk merawat korban dengan luka berdarah. Meski tampak nyata, adegan ini hanyalah drama simulasi perang. Luka-luka yang terlihat adalah darah buatan, sementara para korban adalah para sukarelawan. Latihan perang itu pun semakin rutin dilakukan, yang mengisyaratkan bahwa Taiwan selalu siaga dan siap menghadapi perang dengan Cina kapan saja. Kegiatan ini juga bagian dari program pertahanan sipil skala besar. Pihak pemerintah Taiwan mengatur agar berbagai fasilitas umum, mulai dari sekolah, pusat perbelanjaan hingga taman kota, dapat diubah menjadi pos militer atau tempat evakuasi bila perang benar-benar pecah. Sebelumnya bulan Juli lalu, Taiwan menggelar latihan militer terbesar bertajuk Hangguang. Latihan ditujukan untuk mempersiapkan penduduk Taiwan menghadapi kemungkinan serangan dari Cina. Latihan telah berlangsung pada 9 hingga 18 Juli 2025 lalu, alias selama 10 hari, lebih lama dari tahun sebelumnya yang hanya 5 hari. Sebanyak 22.000 tentara cadangan yang jumlahnya 50% lebih banyak daripada 2024 dilibatkan dalam latihan. Tak cuma militer, Hangguang juga melibatkan warga sipil di seluruh pulau untuk partisipasi dalam latihan evakuasi dan serangan udara. Selama beberapa hari, setiap wilayah perkotaan besar di Taiwan bergiliran mengadakan latihan serangan udara. Saat latihan berlangsung, suasananya pun dibuat semirip mungkin dengan perang asli. Warga di distrik-distrik tertentu harus tetap berada di dalam ruangan. Hotel, toko, dan restoran harus berhenti beroperasi. Penumpang tak diperbolehkan untuk naik atau turun dari kereta dan pesawat. Tapi latihan militer hanyalah satu dari sekian cara Taiwan untuk mempersiapkan diri menghadapi perang semu dengan China. Selain melibatkan warga sipil, pemerintah Taiwan juga melakukan reformasi militer besar-besaran. Anggaran pertahanan tahun depan direncanakan naik 23% menjadi 949,5 miliar new dollar Taiwan atau lebih dari 500 triliun rupiah. Angka itu lebih dari 3% produk domestik bruto mereka. Presiden Lai Ching-te menargetkan anggaran pertahanan meningkat hingga 5% PDB pada 2030. Langkah lain adalah memperpanjang wajib militer dari 4 bulan menjadi 1 tahun, menaikkan gaji tentara, dan memperketat standar pelatihan. Kebijakan ini bertujuan mengatasi masalah kekurangan personel serta meningkatkan moral pasukan. Para prajurit sebelumnya mengeluhkan soal pelatihan yang buruk hingga kerap dicap sebagai prajurit stroberi karena dianggap rapuh dan kurang disiplin. Latihan perang tahunan Hangguang seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya juga mengalami perubahan signifikan. Jika dulu Hangguang hanya berupa simulasi tertulis, kini latihan digelar secara realistis dengan skenario perang kota, serangan udara, hingga sabotase infrastruktur. Upaya Taiwan memperkuat pertahanan tidak bisa dilepaskan dari peran Amerika Serikat. Washington berulang kali memperingatkan bahwa ancaman Cina semakin dekat. Pentagon bahkan memperkirakan Beijing menargetkan kesiapan militer penuh untuk menyerang Taiwan pada tahun 2027, meskipun Cina tidak pernah mengonfirmasinya.
Amerika Serikat selama ini menjadi pemasok utama senjata bagi Taiwan, sekaligus menekan Taipei agar mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pertahanan. Dukungan disebut tak lepas dari kalkulasi geopolitik global, bahwa Taiwan merupakan pusat industri semikonduktor dunia. Amerika juga terikat hukum untuk menjaga keamanan Taiwan. Meskipun jejak pendapat menunjukkan rasa aman ini memudar selama pemerintahan Presiden Donald Trump. Namun biar bagaimanapun, kekuatan militer AS jadi salah satu faktor yang membuat China enggan menyerang Taiwan secara langsung. Pasalnya Beijing enggan terlibat dalam konflik militer langsung dengan Washington. Jika Taiwan jatuh ke tangan China, bukan hanya stabilitas Asia Timur yang terguncang, tapi juga rantai pasok global akan terganggu. Hal ini membuat Taiwan menjadi titik panas dalam persaingan strategis Amerika Serikat dan China. Meskipun berbagai persiapan telah dilakukan, ancaman invasi tetap jadi perdebatan panjang di Taiwan. Sebuah survei dari Institut Penelitian Strategis dan Pertahanan Nasional Mei lalu menunjukkan 65% warga Taipei percaya kecil kemungkinan China menyerang dalam 5 tahun ke depan. Sejumlah warga mendukung penguatan militer, termasuk latihan tempur, namun ada pula yang skeptis. Di Pulau Kinmen, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari kota Xiamen di China, banyak warga percaya kedekatan ekonomi justru menjadi penjamin perdamaian. Skeptisisme itu didasari juga keyakinan bahwa invasi berskala penuh terlalu mahal bagi negeri tirai bambu. Selain beresiko menghancurkan infrastruktur Taiwan, tindakan itu hampir pasti memicu intervensi internasional. Di dalam negeri, isu pertahanan juga menimbulkan perpecahan politik. Partai oposisi Kuomintang menuduh pemerintah William Lai Ching-te menggunakan ancaman invasi untuk meraih dukungan politik. Beijing pun mengecam kebijakan Lai sebagai provokasi dan menyebut latihan militer Taiwan sebagai tipu muslihat. Taiwan terus bersiap, dari sirene di Kinmen, latihan darurat di rumah sakit, hingga simulasi perang di jalan-jalan kota. Dari peningkatan anggaran pertahanan ratusan triliun, wajib militer diperpanjang, sampai reformasi militer besar-besaran. Semua dilakukan untuk satu hal, bersiap menghadapi kemungkinan invasi dari Beijing. Dan di antara dentuman latihan perang serta kalkulasi geopolitik, ada satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Taiwan kini berada di garis depan pertaruhan besar Asia Timur. Sebuah pulau kecil, tapi dengan bobot global yang terlalu besar untuk dibiarkan jatuh. Apakah semua persiapan ini untuk mencegah perang, atau malah mendekatkannya? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.